Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Nanda Sintia, NPM 2240202073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji DUN mata kuliah statistik non-parametrik. Apa sih uji DUN itu? Uji DUN adalah contoh uji perbandingan berganda non-parametrik yang umumnya digunakan untuk perbandingan berpasangan setelah uji Kursal-Wallis. Dengan perbandingan berganda berpasangan non-parametrik yang sesuai ketika tes Kursal-Wallis ditolak dan sekarang diterapkan untuk stata dalam perintah DUN test dan menghasilkan banyak perbandingan setelah uji Kursal-Wallis dengan menggunakan perintah Wallis bawaan stata. Konsep dasar uji DUNS. Yang pertama, prinsip uji DUNS membandingkan rata-rata peringkat main rank dengan setiap pasangan kelompok menggunakan statistik uji Z-DUNS hampir sama dengan uji standar. Yang kedua, di sini dapat kita lihat mengenai rumus statistik uji DUNS. Z-DUNS sama dengan RI dikurang RJ dibagi V, yang dimana RI dan RJ adalah rata-rata peringkat dari dua kelompok yang dibandingkan, R dan J. Kemudian V yaitu varians gabungan dari rata-rata peringkat. Yang ketiga, koreksi signifikan. Uji DUNS biasanya menggunakan koreksi Bonferroni atau sidak untuk menyesuaikan nilai alfa. Koreksi Bonferroni nilai alfa baru dihitung dengan membagi alfa original dengan jumlah total perbandingan pasangan K. Di sini ada rumusnya, cara pengerjaannya. Alfa baru sama dengan alfa original dibagi K, yaitu perbandingan pasangan. Di mana K adalah perbandingan pasangan sama dengan G dalam kurung G-1 tutup kurung 2 dibagi 2 dengan G adalah jumlah kelompok. Berarti di sini nanti G-nya yaitu 3. Kemudian prosedur pengerjaan uji DUN. Langkah pertama, ini kita bisa melakukan pengerjaan uji DUN secara manual atau software ya. Langkah pertama, lakukan uji Kursal-Wallis. Pastikan uji Kursal-Wallis signifikan nilai P lebih besar dari alfa. Misalnya 0,05, jika tidak signifikan, uji DUN tidak perlu digunakan. Langkah kedua, kita dapat tentukan jumlah perbandingan pasangan K. Hitung beberapa banyak pasangan yang akan dibandingkan. Misalnya, ada 3 kelompok A, B, dan C. Ada 3 perbandingan AB, AC, dan BC. Langkah ketiga, kita tentukan nilai kritis yang disesuaikan oleh alfa awal yang menggunakan koreksi Bonferroni. Alfa awal sama dengan 0,05 dibagi K. Langkah keempat, hitung statistik uji DUN. Hitung Z uji DUN untuk setiap pasangan kelompok. Biasanya ini dilakukan secara otomatis oleh software. Jika langkah terakhir yaitu langkah kelima, pengambilan keputusan. Dibandingkan nilai P dari Z uji DUN dengan alfa awal atau dibandingkan dengan nilai Z DUN dengan nilai kritis Z yang disesuaikan. Keputusannya, jika P lebih besar dari alfa awal, maka H0 ditolak. Perbandingan signifikan antara pasangan kelompok tersebut. Jika P sama besar dengan alfa awal, maka H0 tidak ditolak karena tidak ada perbandingan signifikan. Contoh soal dan data. Skenario penelitian. Seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas 3 jenis pupuk, pupuk A, pupuk B, dan pupuk C, terhadap tinggi tanaman. Contohnya 3 cm setelah 4 minggu, data tidak didistribusi normal. Di sini kita bisa menambahkan berapa senti tanaman yang akan kita teliti setelah 4 minggu penanaman. Hipotesis uji Kursal-Wallis, H0, tidak ada perbedaan median tinggi tanaman di antara ketiga kelompok pupuk. H-alpha, ada perbedaan median tinggi tanaman di antara minimal satu pasangan kelompok pupuk. Hasil uji Kursal-Wallis asumsi, statistik, X2 sama dengan 7,95, nilai P sama dengan 0,018. Kesimpulannya, karena P lebih besar 0,018 lebih besar dibandingkan 0,05, maka H0 ditolak
karena ada perbedaan signifikan secara keseluruhan. Di sini ada tabel uji Duns yang dimana ada 3 kelompok perbandingan pada pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Kemudian sampel tinggi pada tanaman 15 untuk pupuk A yaitu 15, 18, 17, dan 16. Untuk pupuk B 12, Untuk pupuk B 22, 25, 20, dan 24. Untuk pupuk C 14, 13, 15, dan 12. Rata-ratanya untuk pupuk A 6,5, untuk pupuk B 12,5, untuk pupuk C 2,5. Untuk pengerjaan soal uji Duns, kita dapat tentukan perbandingan pasangan K, yang dimana ada 3 kelompok, A, B, dan C. K itu tadi adalah kelompok ya. Di sini kita akan melakukan perbandingan 3 kelompok, yang dimana K sama dengan 3 dalam kurung 3 dikurang 1 dibagi 2, sama dengan 3 pasangan. Pasangan 1 A vs B, pasangan 2 A vs C, pasangan 3 B vs C. Yang kedua, kita tentukan nilai alfa awal atau Bonferroni. Alfa original 0,05, alfa awal sama dengan 0,05 dibagi 3 sama dengan 0,0167. Yang dimana pada kolom di bawah ini terdapat hasil uji Duns atau output software statistik. Pasangan kelompok A vs B, yaitu dimana Z Duns-nya min 2,15, nilai P 0,0315, keputusannya 0,0315 sama besar dengan 0,0167. Maka HO tidak ditolak karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan A vs C 2,50, nilai P 0,0124, untuk keputusannya 0,0124 lebih besar dibanding 0,0167. Maka HO-nya ditolak karena ada perbedaan signifikan. Perbandingan ketiga yaitu B vs C, yang dimana Z Duns-nya 4,65, nilai P 0,0000, keputusan 0,0000 lebih besar dibanding 0,0167. Maka HO ditolak karena ada perbedaan signifikan. Interpretasi hasil berdasarkan uji Duns dengan koreksi Bonferroni sama dengan 0,0167, yang dimana pertama pupuk A vs pupuk B tidak ada perbedaan signifikan dalam tinggi tanaman. Yang kedua, pupuk A vs pupuk C ada perbedaan signifikan dalam tinggi tanaman. Pupuk A lebih baik daripada C. Yang ketiga, pupuk B vs pupuk C ada perbedaan signifikan tanaman. Pupuk B lebih baik dari pupuk C. Kesimpulan akhir, secara umum terdapat perbedaan efektivitas pupuk. Pupuk B menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dan secara signifikan berbeda dari pupuk C. Pupuk A juga berbeda signifikan dari pupuk C. Efektivitas pupuk A dan pupuk B tidak berbeda signifikan satu sama lain.